Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Andi Nur Rahman, dosen dari Fakultas MIPA, Program Studi Matematika Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan pokok bahasan persamaan diferensial biasa dengan nilai awal yang terdiri dari persamaan diferensial biasa, kemudian batasan atau nilai awal, dan penyelesaian khusus. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Seperti yang Anda sudah tahu pada materi sebelumnya bahwa penyelesaian yang belum mempunyai nilai awal atau batasan maka akan menghasilkan penyelesaian umum yang masih mengandung unsur konstanta sebarang. Sedangkan jika sudah mempunyai nilai awal atau batasan maka akan menghasilkan penyelesaian khusus dan tidak mengandung lagi unsur konstanta sebarang. Sebuah persoalan persamaan diferensial biasa yang diketahui juga batasan awal atau syarat awal akan menghasilkan penyelesaian khusus yang berupa persamaan dengan tanpa konstanta sebarang dan dapat dibuktikan dengan pemisalan langkah selanjutnya. Penyelesaian umum yang diperoleh dengan berbagai bentuk metode yang masih terdapat konstanta sebarang, selanjutnya dengan diketahui fungsi syarat awal, sehingga dapat kita selesaikan semisal Y sama dengan Fx, sehingga akan memperoleh hasil dari konstanta yang belum diketahui pada penyelesaian umum, sehingga menjadi penyelesaian khusus karena sudah tidak mengandung konstanta sebarang atau sebuah bilangan yang belum diketahui. Untuk lebih memahami permasalahan syarat batas atau nilai awal, perhatikanlah contoh soal berikut. Oke, kita akan coba menyelesaikan contoh soal yang pertama di sini. Selesaikanlah persamaan diferensial biasa Y aksen min Y sama dengan E pangkat 2X. Dengan syarat awal Y0 sama dengan 5. Nah, kalau kita lihat dari bentuk persamaan diferensial biasa, yaitu Y aksen min Y sama dengan E pangkat 2X, itu merupakan persamaan linier orde 1, sehingga kita gunakan metode faktor integral, di mana didapatkan Px nilainya sama dengan min 1 dan Qx sama dengan E pangkat 2X. Setelah kita mengetahui nilai Px dan Qx, kemudian kita tentukan faktor integrasi dari PDB tersebut dengan menggunakan rumus F sama dengan E pangkat integral Px dx, sehingga didapatkan F sama dengan E pangkat integral min 1 dx, maka F-nya sama dengan E pangkat min X. Kemudian setelah itu kita tentukan inverse dari faktor integrasinya. F inverse sama dengan 1 per F, maka nilainya akan sama dengan 1 per E pangkat min X. Sehingga didapatkan F inverse-nya adalah E pangkat X. Faktor integrasi dan inverse integrasi yang diperoleh kemudian kita substitusikan ke dalam rumusan berikut. Y sama dengan F inverse dikali dengan integral F dikali Qx dx ditambah C, sehingga didapatkan Y sama dengan E pangkat X dikali dengan integral E pangkat min X
dikali E pangkat 2X dx ditambah dengan C. Y sama dengan E pangkat X dikali integral E pangkat X dx ditambah C. Kemudian kita integralkan hasil fungsi dari tersebut, maka nilai Y-nya akan sama dengan E pangkat X dikali dengan E pangkat X plus C. Kemudian kita kalikan, kita substitusikan ke dalam E pangkat X dikali E pangkat X menjadi E pangkat 2X. Kemudian E pangkat X dikali C menjadi C kali E pangkat X. Ini adalah penyelesaian umum yang sudah kita dapatkan. Kemudian dengan nilai awal Y0 sama dengan 5, maka kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam penyelesaian umumnya dan nilai Y0 sama dengan 5. Sehingga kita bisa lihat di sini E pangkat 2 dikali 0 ditambah dengan C dikali E pangkat 0 sama dengan 5. E pangkat 2 kali 0 itu akan sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Sehingga didapatkan 1 ditambah C sama dengan 5. Sehingga nilai C-nya akan sama dengan 4. Jadi, penyelesaian khusus dari persamaan diferensial biasa tersebut, kita dapatkan Y X sama dengan E pangkat 2X ditambah 4. Ini nilai C yang tadi kita dapatkan, dikali dengan E pangkat X. Kemudian jika kita ingin membuktikan kebenaran dari penyelesaian khusus tersebut, kita bisa ambil di sini karena penyelesaian umumnya atau penyelesaian khususnya adalah YX sama dengan E pangkat 2X ditambah 4 dikali E pangkat X, maka turunan dari fungsi tersebut adalah 2E pangkat 2X ditambah 4 dikali E pangkat X. Kemudian kita misalkan A sama dengan Y aksen min Y. Y aksennya itu sendiri adalah yang tadi 2E pangkat 2X ditambah 4E pangkat X. Kemudian dikurang dengan Y, di mana Y-nya adalah E pangkat 2X ditambah 4E pangkat X. Kemudian kita sederhanakan sehingga didapatkan hasilnya A sama dengan E pangkat 2X. Nah, ini sudah terbukti bahwa benar penyelesaian khusus tersebut merupakan persamaan yang diinginkan. Oke, untuk lebih memahami materi tersebut, maka kita akan coba berikan contoh berikutnya lagi yang lebih sulit daripada contoh sebelumnya. Berikut contohnya. Carilah solusi penyelesaian khusus dari persamaan diferensial biasa X, Y aksen ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0 dengan nilai awal F2 sama dengan 8. Nah, penyelesaiannya juga mirip seperti tadi, cuman perbedaannya kita harus mengetahui bentuk dari persamaan diferensial biasa pada soal. Kita lihat di sini bentuknya X, Y aksen ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Itu bisa kita ubah menjadi X dikali DY per DX. Karena Y aksennya itu sendiri adalah DY per DX. Ditambah 4Y, ditambah Y, ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan Y plus 4-nya menjadi satu kelompok. Sehingga didapatkan X dikali DY per DX ditambah dengan Y plus 4 sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaan tersebut, maka kita dapatkan untuk fungsi M, X, Y itu sama dengan Y plus 4. Kemudian kita turunkan fungsi M tersebut terhadap Y. Hasilnya adalah sama dengan 1. Kemudian
fungsi n-nya pada persamaan tersebut kita dapatkan adalah sama dengan x, kemudian kita turunkan fungsi n tersebut terhadap x, hasilnya adalah sama dengan 1. Kemudian kita bandingkan, hasilnya ternyata do m per do y itu sama dengan do n per do x, atau turunan m terhadap y sama dengan turunan n terhadap x. Maka persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial eksak. Kemudian untuk mencari solusinya, kita akan gunakan rumusan berikut. Ax, y sama dengan integral dari fungsi n x, y terhadap y, kemudian ditambahkan dengan suatu fungsi dalam x. Kita misalkan di sini adalah gx. Karena fungsi n-nya di atas adalah sama dengan x, maka kita ganti fungsi n x, y-nya menjadi x, sehingga didapatkan ax, y sama dengan integral x dy plus gx. Kemudian kita integralkan sehingga ax, y sama dengan x dikali y ditambah gx. Nah, ini teman-teman jangan sampai lupa ya, karena di sini kan integralnya terhadap y, maka x yang berada di dalam fungsi tersebut dianggap konstan. Sehingga suatu konstanta diintegralkan terhadap y, maka hasilnya adalah konstanta tersebut dikali dengan y. Maka hasil integral tersebut adalah x kali y atau xy. Setelah itu, kita cari fungsi g aksen x-nya untuk mendapatkan fungsi gx yang tadi kita harus cari. Nah, kemudian untuk mendapatkan g aksen x-nya, kita gunakan rumusan berikut. Di sini ada do f per do x sama dengan do integral n dy per dx ditambah dengan g aksen x. Kita masukkan atau kita substitusikan fungsi n-nya sama dengan x ke dalam rumusan tersebut. Kemudian kita integralkan, hasilnya adalah xy. Nah, fungsinya sudah diintegralkan, hasilnya didapat xy, maka kita lanjut lagi, kita turunkan karena di sini bentuknya adalah do per do x dari xy, sehingga kita turunkan fungsi xy terhadap x, maka didapatkanlah do f per do x itu sama dengan y ditambah g aksen x. Nah, karena do f per do y sama dengan m dari fungsi x, y, maka y ditambah g aksen x itu sama dengan y ditambah 4. Sehingga didapatkanlah g aksen x-nya sama dengan 4. Nah, kemudian untuk mendapatkan fungsi gx yang kita cari, yang ingin kita cari, maka kita tinggal integralkan kedua ruas dengan dx. Jadi integral g aksen x dx sama dengan integral 4 dx. Sehingga kita dapatkan gx itu bernilai sama dengan 4x. Didapatkanlah solusi umumnya, yaitu xy ditambah 4x sama dengan c. Atau y sama dengan c min 4x dibagi dengan x. Atau y sama dengan c per x dikurang 4. Kemudian kita ingin mencari penyelesaian khususnya dengan melihat nilai awal atau syarat awal atau batasan pada soal, di mana nilai awalnya itu adalah F2 sama dengan 8,
Nah, karena Y sama dengan Fx, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam penyelesaian umum tadi. Jadi F2 sama dengan C per 2 dikurang dengan 4 itu sama dengan 8. Sehingga C per 2 sama dengan 12 dan didapatkanlah C sama dengan 24. Nah, nilai C yang kita dapatkan ini kita masukkan kembali ke dalam penyelesaian umumnya sehingga kita dapatkan penyelesaian khususnya, yaitu Y sama dengan 24 per X dikurangi dengan 4. Baik teman-teman semuanya, kunci untuk bisa memahami persamaan diferensial biasa dengan nilai awal adalah Anda harus mengetahui bentuk dari persamaan diferensial, kemudian menguasai metode dalam menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mendapatkan penyelesaian umum. Kemudian dengan nilai awal yang sudah ditetapkan pada soal, maka Anda bisa substitusikan ke penyelesaian umum tersebut sehingga didapatkanlah penyelesaian khususnya. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang persamaan diferensial biasa yang membahas mengenai persamaan diferensial biasa dengan nilai awal. Mudah untuk dipahami kan? Ya, demikianlah tadi materi persamaan diferensial biasa dengan nilai awal. Sebagai salah satu bagian dari materi pembelajaran mata kuliah persamaan diferensial biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dengan saya Andi Nur Rahman di episode selanjutnya. Selamat belajar, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.